Ya, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya dengan dua perumpamaan. Ya, tadi dikatakan ada perumpamaan orang yang bijaksana itu dikatakan dia mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, setiap kita pastinya kalau mempunyai rumah atau mendirikan rumah pasti di atas batu. Kenapa? Karena batu itu merupakan sesuatu yang kuat, kokoh, ya, dan dia bisa bertahan. Kalaupun datang hujan, ya dia bisa tetap bertahan. Kalaupun datang banjir, dia akan bertahan. Tapi beda dengan kalau pasir. Pasir itu ringan, tidak punya kekuatan, sehingga kalau datang air, datang banjir, maka pasir itu langsung hanyut, ya, terbawa oleh arus. Pagi hari ini Tuhan mau kita lebih lagi mengerti apa isi hati Tuhan. Lebih lagi kita peka apa pesan firman Tuhan buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mau belajar. Yang pertama tadi dikatakan bahwa orang yang mendirikan rumah di atas batu itu, firman Tuhan berkata, dia adalah orang yang bijaksana, ayat 24. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya kira kita semua tidak ada yang mau rumah kita dibangun, sudah capek-capek membangun, tapi tiba-tiba begitu datang angin, ada hujan, langsung rubuh. Ya, itu namanya sia-sia kita membangun rumah. Nah, semua kita pasti rindu kita mempunyai rumah yang kuat, rumah yang kokoh, rumah yang nyaman, ya, bahkan dari panas, dari hujan dan sebagainya, ya. Oleh karena itu pada pagi ini kita mau belajar. Tapi di sini ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus maksudkan di sini. Rumah ini adalah hidup kita, ya. Bagaimana kita membuat dasar hidup kita itu adalah dasar yang kokoh, ya. Tidak lain, ya. Kalau kita mau kehidupan kita kokoh, hidup kita kuat, ya, maka kita membuat dasar hidup kita itu yaitu atas firman Tuhan. Ya, apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Makanya jelas dikatakan, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang dasar hidupnya sudah benar di atas firman Tuhan. Namun kadang-kadang kita juga belum melakukan dengan sepenuhnya. Kadang-kadang kita dengar, tapi kita tidak lakukan. Kita dengar, kita tidak percaya. Kita dengar, tapi kita masih ragu. Apa iya? Apa mungkin? Ya. Nah, jadi kalau ketiga hal ini masih ada dalam hati kita, ragu, tidak mau melakukan, ya, dan kita masih bertanya-tanya, maka firman Tuhan berkata kita itu adalah dikategorikan orang yang bodoh, ya,
Orang yang mendirikan dasar hidupnya di atas pasir, ya, yang kedua. Kenapa? Karena kita masih ragu, kita tidak percaya akan firman Tuhan. Kita tidak percaya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan mau kita harus memilih dari sekarang. Apakah kita mau seperti orang yang bodoh, ya, sudah mendengarkan firman, ya, tapi tidak mau melakukan, ya, sudah mengerti firman, tapi masih ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita membangun rumah ataupun dasar hidup kita di atas pasir yang tadi tidak punya kekuatan, ya, maka ketika ada masalah, ketika ada badai kehidupan, ada sedikit saja kesenggol, kita langsung, ya, baper, kita langsung marah, kita langsung hanyut dalam perasaan kita. Sehingga kita tidak punya pendirian. Kita mau terbawa oleh arus dunia ini. Ya, ada sedikit aja berita miring, ada begini, langsung belum kita tanya kebenarannya, langsung kita juga ikut-ikutan. Iya, saya rasa juga begitu. Saya juga sudah ada feeling seperti itu. Ya, saya juga gitu. Kita berasumsi negatif, orang yang meragukan ataupun tidak konfirmasi dengan Tuhan, tidak peka terhadap firman Tuhan, tidak menguji dulu kebenaran firman Tuhan itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ataupun orang yang mendirikan dasar hidupnya itu pada kekuatan yang tidak benar, bukan pada firman Tuhan, tetapi dia hanya melihat, dia hanya memperhatikan dengan kasat mata. Tapi pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, firman Tuhan ini sudah tidak asing, tapi saya pagi hari ini juga ketika mempersiapkan firman ini, saya diingatkan bahwa hidup kita ini, ya, yang tinggal hanya beberapa saat, ya, kita ini semua sudah orang tua, ya, mari jangan lagi kita mendirikan, ya, rumah kita ataupun dasar hidup kita itu di atas dasar yang tidak punya kekuatan, di atas dasar yang tidak benar. Tapi mari dirikan hidup kita, dirikan rumah kita itu di atas firman Tuhan yang benar. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita uji firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita yakini firman Tuhan itu 100%. Ketika itu kita lakukan, saya percaya maka Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu merencanakan dan rindu sekali agar hidup kita ini tetap kokoh, tetap kuat, tetap semangat dan berkemenangan. Karena tadi jelas dikatakan, jika kita mendengarkan, ya, ayat 24, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka dikatakan ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya kira kita semua sepakat, ya. Mari kita dirikan rumah kita, dasar kehidupan kita di atas batu, di atas firman Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita mempunyai kepekaan, kita mempunyai kekuatan dan kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak kita sendiri. Kita bisa mengerti mana yang baik dan mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang hanya merupakan ego kita, ya. Oleh karena itu Allah mau kita semakin hari, ya, lewat perenungan firman Tuhan, lewat pendengaran semakin dibangkitkan, kepekaan kita semakin terbangun di atas dasar yang benar. Ketika kita mempunyai iman yang benar, dasar yang benar, maka kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus saya kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan apa kata orang,
apa kata orang banyak, ya, atau apa kata keluarga. Kadang-kadang ya keluarga juga nggak sepaham dengan kita. Kenapa? Kalau dia tidak mempunyai dasar yang benar, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah dipilih, ya, kita harus lebih peka lagi. Kita harus lebih intim lagi kepada Tuhan, sehingga ketika kita meletakkan dasar hidup kita, ya, di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang bijaksana, orang yang kokoh, dan juga ketika saat badai kehidupan datang, saat ada masalah, ya, tetapi kita tetap bisa berdiri di atas iman kita, dan kita percaya proses bisa terjadi, proses boleh datang, tapi kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bahwa Allah tahu yang terbaik buat kita. Jika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita, itu artinya Tuhan mau memproses kita, mau membawa kita untuk lebih lagi agar kita sesuai dengan rencana Tuhan, serupa dengan gambarnya apa yang Dia sudah rencanakan sejak dari semula, bahkan sejak dunia belum dijadikan. Allah ingin bahwa manusia itu segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Ya, dan yang kedua, pada pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, janganlah kita ya lengah, janganlah kita bermalas-malasan atau kita mengikuti arus kehidupan seperti tadi pasir. Ketika datang banjir, maka dia hanyut terbawa oleh arus. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kekuatan, dia tidak mempunyai dasar kehidupan yang benar. Dia hanya hidup berdasarkan apa kata orang, berdasarkan orang di sekeliling, berdasarkan apa yang menjadi keinginan dia, perasaan dia, sehingga dia ketika datang badai, ketika mempunyai masalah, dia tidak kuat. Dia mengandalkan diri sendiri. Dia berpegang bukan pada firman kebenaran, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan ini tidak panjang lebar, ya, bicara datang badai, bicara masalah. Semua kita diproses oleh Tuhan, ya, mulai dari kita lahir, semua kita berproses. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi kekuatan kita? Ya, siapakah yang menjadi andalan kita ketika badai datang, ketika banjir datang, ketika angin topan datang, mulai menggoncang ataupun mulai ya mengusik kehidupan kita, mengusik rumah kita, rumah tangga, ya. Bicara rumah tadi adalah bicara kehidupan, ya. Ketika itu datang, siapa yang menjadi andalan kita? Apa yang menjadi kekuatan kita? Ya, apakah kita ya berdiri di atas dasar pasir atau kita berdiri di atas batu yang kokoh, batu yang kuat, yaitu tentunya firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami tidak panjang lebar untuk firman Tuhan, ya. Yang jelas Tuhan mau ingatkan, mari kita janganlah kita menjadi orang yang bodoh, yang mendirikan hidupnya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, di atas sesuatu yang tidak punya kekuatan, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang mudah terbawa arus. Tapi mari kita dirikan rumah kita, kehidupan kita di atas firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang benar. Dan percayalah, ketika kita berdiri di atas firman, maka Roh Allah, Roh Kudus
ya sesuai dengan apa yang kita imani, akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepekaan sehingga kita bisa bertahan ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita bisa tetap kuat dan tegar ketika proses ya melanda kehidupan kita, dan kita tetap katakan, saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan tetap mengandalkan Tuhan karena bersama dengan Tuhan saya bisa melewati, bersama dengan Tuhan saya bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya, oleh karena itu sekali lagi, marilah firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita kuat dan kokoh saat badai datang menerjang. Kita tidak hancur, ya. Kita tidak oleng, kita tidak berkeping-keping, tapi kita tetap kuat, kita tetap semangat karena kita sudah mendirikan rumah kita ataupun kehidupan kita di atas dasar yang benar, di atas dasar batu yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terutama ya Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami di dalam firman-Mu bahwa hidup kami Tuhan hanya di dalam kuasa-Mu. Hidup kami hanya aman ketika kami mengalaskan kehidupan kami di atas dasar yang benar, di atas batu yang kokoh, yaitu firman kebenaran, firman Tuhan. Kami percaya Bapa, itulah iman kami kepadamu, bahwa hidup kami ini 100% ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan, di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Badai boleh datang, masalah boleh datang, proses boleh ada bersama dengan kami, tapi bersama dengan Tuhan kami bisa kuat, kami bisa menghadapinya, bahkan kami piawai untuk menjalaninya. Dan biarlah masalah yang ada Tuhan itu menjadi sebuah batu loncatan bagi kami, agar kami semakin cakep, agar kami semakin kuat, dan kami bisa melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Kami menjadi pemenang dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang taat akan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Inilah hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu, sangat rindu Tuhan diberkati oleh firman kebenaran-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rasakan pada hari-hari ini Bapak. Tapi kami pagi hari ini kami mau komitmen. Kami mau berjanji kepada-Mu Tuhan. Hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu. Dan kami berjanji, kami akan mengalaskan dasar kehidupan kami, rumah kami di atas firman Tuhan, di atas firman kebenaran. Sehingga hidup kami tetap kuat, tetap kokoh. Dan kami timbul sebagai pemenang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa pada pagi hari ini buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya